Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jejen Mulyana. Saya berasal dari UPBJJ UT Majalengka, Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0547166695. Oke, di hadapan saya sudah tampil dua buah virtual server dan juga klien. Oke, kita menuju ke virtual server, kemudian kita login menggunakan akses root. Oke, di sini kita sudah berhasil login. Langkah selanjutnya adalah kita mengaktifkan koneksi internet. Selanjutnya, kita juga harus memastikan bahwa klien dan server harus berada dalam satu jaringan yang sama. Baik, kita masuk ke terminal. Kita sudah akses root ya. Ya, setelah login, mari kita lakukan update sistem dengan cara melakukan atau mengetikkan sudo yum update min y. Ya, ini tidak membutuhkan waktu yang lama karena saya sudah melakukan update sebelumnya. Kemudian selanjutnya adalah kita melakukan instalasi paket NFS server dengan cara mengetikkan sudo yum install NFS trip utils min y. Oke, berhasil. Selanjutnya kita membuat directory ya untuk berbagi file ya. Di sini kita akan membuat folder dengan nama data. Caranya adalah dengan mengetikkan sudo mkdir, oke, sudo mkdir /data ya. Oke, ternyata folder data ini sudah ada karena sebelumnya saya sudah melakukan uji coba. Selanjutnya kita mengetikkan sudo chown nfs nobody ya. Kemudian titik 2 nfs nobody juga. Oke. Kemudian /data. Oke, berhasil. Selanjutnya kita lakukan sudo chmod 755 /data. Oke, selanjutnya kita lakukan konfigurasi NFS atau Network File System pada server. Caranya adalah menggunakan atau mengetik sudo kemudian sudo nano etc /export. Nah, muncul halaman ini. Setelah muncul halaman ini, kita ketikkan search berikut /data bintang kemudian kurung buka rw koma science kemudian koma kemudian no root squash ya, kemudian juga koma lagi ya, tanpa spasi, no underscore all squash. Oke, akan saya lakukan pengecekan karena bagian ini sangat penting ya, karena kalau terjadi error sedikit ini akan gagal ya untuk kedepannya. Oke, setelah ini kita tekan Ctrl O ya, kemudian enter, lalu Ctrl X untuk keluar. Nah, setelah itu kita lakukan atau terapkan konfigurasi hasil pengetikan yang tadi dengan cara mengetikkan sudo export fs-a. Oke, ini berhasil.
Selanjutnya kita jalankan, kemudian aktifkan, kemudian kita lihat status layanan NMS tadi ya dengan cara mengetikkan sudo system atau system control atau system ctl ya, start NFS strip server. Oke. Selanjutnya sama, namun kita lakukan enable NFS server ya. Oke. Oke, ini berhasil. Kemudian terakhir adalah kita cek status NFS server. Oke, statusnya sudah aktif. Oke. Kita untuk di sisi server kita sampai tahap ini dulu. Selanjutnya kita lakukan konfigurasi pada sisi klien. Oke. Kita login dulu sebagai root ya. Sama seperti tadi, kita aktifkan dulu jaringan internetnya. Oke, ini sudah connect. Kita masuk lagi ke terminal. Kita udah masuk ke mode root ya. Oke. Selanjutnya kita lakukan install paket klien ini ya dengan cara mengetikkan sudo yum install NFS util mini. Oke, ini sepertinya berhasil ya. Selanjutnya kita melakukan pembuatan folder ya, directory ya untuk mounting selanjutnya dari server ke klien. Oke, ini pilot ya. Kita cek dulu, kita konekkan lagi. Oke. Selanjutnya kita buat folder dengan menuliskan sudo mkdir. Oke, jadi di dalam folder ini nanti akan ada folder dengan nama mnt ya, kemudian nfs. Karena pada tahap sebelumnya mounting gagal, kita lakukan mounting kembali ya. Karena ternyata saya ada kesalahan dalam penulisan IP address. Kita coba ulang. 92.168.200.2/data, kemudian spasi mnt spasi /mnt spasi nfs, kemudian kita enter, ketikkan cd, kemudian /mnt /nfs ya. Oke, kita sudah masuk ke direktorinya. Kemudian kita coba membuat file dengan mengetikkan touch, kemudian misal index.php. Oke, selanjutnya kita buat dua file, touch dashboard misal ini ya. Oke, kita tampilkan sudah dua muncul ya, ini di sisi klien. Kemudian mari kita cek di sisi server dengan cara mengetikkan cd, kita masuk ke directory data. Oke, kemudian ls. Nah, sudah muncul di sisi di sisi server. Lihat dari sisi UI-nya ya. Oke, kita masuk file, other location, komputer, data. Nah, di sini ada muncul dua file yang tadi kita buat di sisi klien. Kita lakukan sekali lagi pembuatan file dari klien ya. Contoh saya buat lagi, misal ini login
login.html. Oke, ya seperti yang bisa kita lihat login.html muncul. Kemudian kita coba hapus lagi login ini. Kita ada pesan ya, persetujuan, kita Y, maka file terhapus di sisi server. Baik, mungkin sampai di sini saja praktek saya kali ini. Mungkin jika ada kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.